Bijaksana bermedia dan berteknologi. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu di media sosial, apapun itu namanya, baik itu Facebook maupun di Instagram, Telegram, Twitter, sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan, khususnya pola pikir kita. Apalagi akhir-akhir ini banyak muncul, banyak tumbuh usaha-usaha baru, bisnis-bisnis baru yang bersifat online. Bagi pendatang baru itu belum tentu menyadari betul apa yang kita kerjakan di dalam dunia bisnis online. Oleh sebab itu, kita mestinya tahu, belajar banyak, menyadari, merubah pola pikir, cara pandang, lalu jangan sungkan juga bertanya kepada ahlinya. Itu model-model pembelajaran untuk bisa menyikapi yang namanya bisnis online di dalam media-media maya. Sekarang ini banyak penawaran, 1 hari 1%. Kita tergiur, keadaan kita susah, kurang menguntungkan. Tetapi dengan adanya penawaran yang seperti ini, orang kadang pengen cari cepat, pengen cari instan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengalami kekurang beruntungan yang lebih mendalam. Apalagi kalau dana yang kita gunakan bukan dana yang fresh atau uang segar, alias kita minjem. Lebih parah lagi. Karena apa? Karena kita harus menanggung beban lebih. Oke. Itu hanya sebentar ngobrol pagi lah. Yang terpenting apa yang harus kita kerjakan dalam bisnis online? 1, kita cek benar websitenya itu bagus apa enggak. Lalu support sistemnya jelas apa enggak. Profil company-nya bagaimana? Perizinannya seperti apa? Ownernya muncul enggak sih? Kalau punya duit, yang namanya bikin web itu murah. Ada juga yang mau gratis bagi hasil. Artinya apa? Sharing saya ini bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam kita mengeksekusi bisnis online. Hanya sekedar ikut, hanya sekedar pengen cari untung. Kalau panjenengan tahu trik dan tipsnya, tidak masalah. Kalau nggak tahu, karena bisnis-bisnis seperti ini cepat masuk, kerjakan dengan cepat, closing dengan cepat, tarik dana dengan cepat, lalu pergi. Kalau sudah pergi, Anda mau cari kemana? Alamat nggak jelas, alamat kantor pura-pura lah, webnya hilang lah. Akhirnya leadernya yang pusing. Apalagi kalau jadi leader nggak tanggung jawab, wah ngeri lagi itu. Tapi memang leader bukan satu-satunya jaminan. Karena apapun bisnis itu, yang bertanggung jawab adalah kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu sifatnya memberi informasi. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain gara-gara bisnis online. Saya tidak menyarankan itu. Dan saya membuat video ini pun sebetulnya hanya untuk mengingatkan, mengajak, mengedukasi teman-teman yang ada di dalam bisnis online yang sama dimanapun Anda berada. Gitu ya.
Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apa, saya mohon maaf. Yang baik dipakai, yang nggak baik jangan, buang aja. Itu, lanjut. Setelah itu, setelah kita mempelajari dengan jelas itu tadi, itu harusnya ada telepon yang bisa dihubungi dan real. Mau, video call tuh mau. Itu, kalau itu benar-benar loh ya, apalagi proyek-proyek startup yang dijamin oleh pemerintah atau negara masing-masing dengan lisensi dari negaranya yang berbeda-beda, itu mau. Itu ciri-ciri yang lain. Lalu selanjutnya, sebelum kita klik, kita cari dulu. Google itu baik hati itu, info apapun bisa. Sampai cari, tidak apa-apa, sambil belajar. Saya juga belajar setiap hari. Karena apa? Saya sering jatuh juga. Akhirnya kejatuhan saya itu menjadi hikmah dan pembelajaran buat saya untuk mengedukasi teman-teman. Yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa. Ini kelas kok. Lalu seterusnya, setelah itu, kalau ini sudah fix perusahaan ini, barulah kita mendaftar atau sign up atau registrasi. Dengan resiko apa? Di situ akan dijelaskan bahwa web ini menggunakan Kokes ini yang mengelola adalah pihak ketiga, begini begitu dan lain sebagainya. Itu baca semua. Kalau Anda tidak mengatakan ya, tidak mencentang yang di pojok kiri itu, ya nggak akan terjadi. Lalu akan muncul juga yang namanya notifikasi. This website will be send you about notification, block, deny, atau dengan bahasa yang lain. Kalau Anda tidak setuju, blok aja, tolak aja, atau no. Nah, kalau Anda setuju baru diklik yes. Begitu. Nah, untuk selanjutnya lagi, perhatikan benar-benar bahwa perusahaan yang asli, perusahaan yang benar, perusahaan yang amanah itu selalu minta data itu lengkap sesuai dengan KTP. Namanya Authenticated ID. Ya kalau di Indonesia KTP gitu aja lah, paling enak. Itu nomor KTP-nya ada, tanggal lahirnya ada, RT, RW, jalan dan lain sebagainya ada semua. Sampai dia minta kode pos. Karena apa? Perusahaan ini akan mengakses data kita secara utuh, lengkap, yang akhirnya akan dijadikan sebagai patokan, sebagai penyimpanan, sebagai informasi apapun mengenai diri kita di dalam perusahaan mereka. Jadi nggak main-main, bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng cukup dengan email, wah itu enak men, gampang men golek duit. Itu loh. Nah artinya apa? Jangan tergiur. Mari kita mulai berpikir realistis, kritis. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, historinya tercatat. Pasti. Kalau tidak percaya, pada saat Anda browsing, silahkan diklik history. Browsingan Anda itu kelihatan semua. Oh gampang mas, itu kan bisa dihapus, itu kan bisa bisa di restart. Oke bisa. Tapi Anda tahu kode enskripsinya? Apakah Anda tahu IP address Anda sudah ditulis di sana? Kalau Anda ahli di blockchain, Anda ahli di bidang teknologi yang super, saya salut. Anda pasti bisa. Tapi itu tidak perlu untuk khalayak ramai atau umum, karena itu negara punya institusi khusus yang menjamin itu. Oleh sebab itu, pastikan Anda bijaksana dalam bermedia sosial dan sekaligus bijaksana dalam mengeksekusi bisnis online. Apa yang saya sampaikan adalah sharing saya pribadi, tidak ada tendensi, tidak ada promosi, tidak ada niatan buruk. Saya hanya pengen kita makin dewasa. Saya hanya pengen kita sukses. Salam sejahtera, damai selalu mengiringi kita. Amin.